Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 21. Hagen mengerutkan kening, saya benar-benar pemilik di sini, saya memiliki kunci rumah di dalam. Hagen berkata dan mengeluarkan kuncinya. Kunci ini diberikan kepada Hagen oleh Xuanzong. Kuncinya bertatahkan logo pandongan emas. Itu sangat halus, dan keaslian kunci bisa dilihat sekilas. Penjaga keamanan mengambil kunci dan melirik Hagen lagi. Katakan, dari mana kunci ini berasal? Ini adalah kunci villa di atas Teluk Panlong. Villa ini yang paling mahal, dibeli oleh Tuan Su, bagaimana mungkin apakah itu ada di tangan Anda? Ketika Hagen mendengarnya, dia tercengang. Dia tidak menyangka bahwa villa yang diberikan Xuanzong kepadanya adalah yang paling mahal di Teluk Panlong. Hadiah ini benar-benar tidak kecil. Ini yang Tuan Su berikan padaku. Hagen berkata dengan jujur. Omong kosong, saya pikir jika Anda benar-benar mencuri ini, atau mengambilnya, bagaimana itu bisa diberikan kepada Anda? Penjaga keamanan berteriak keras, lalu melambaikan tangannya, dan 4 atau 5 penjaga mengelilinginya. Jaga mereka, aku akan menelepon. Penjaga keamanan memberi perintah sekarang, dan kemudian buru-buru pergi dengan kunci mobil. Melihat ini, Chen Baoguo buru-buru menarik Tang Hongying keluar dari taksi, dan sopir taksi juga ketakutan, meletakkan barang-barang Hagen, dan pergi. Hagen, ada apa? Apa yang terjadi? Tang Hongying tidak bisa melihatnya, jadi dia hanya bisa bertanya dengan curiga. Bu, tidak apa-apa, kita akan masuk sebentar, hanya pemeriksaan rutin. Teluk Panlong ini sangat ketat. Hagen menghibur Tang Hongying. Tentu saja, ini adalah area villa terbaik di Hongcheng. Ibu bisa mencium aroma bunga di sini. Tang Hongying tampak bersemangat. Chen Baoguo menatap Hagen dengan marah. Sekarang mereka dihentikan dan dikelilingi oleh keamanan. Jelas ada yang tidak beres. Dia tidak percaya bahwa Hagen akan memiliki teman yang akan meminjamkannya sebuah rumah di Teluk Panlong. Pada saat ini, Mercedes-Benz hitam perlahan berhenti di depan Hagen dan mereka. Hei, bukankah ini Hagen? Bagaimana keluargamu datang ke sini? Dengan begitu banyak barang, bukankah itu akan pindah ke Teluk Panlong? Pintu terbuka, dan Fui turun dari kopilot, menatap Hagen dengan ekspresi sarkastik. Kemudian Geng Shanshan dan Jiang Wenjing juga turun dari mobil. Mereka bertiga bercanda melihat keluarga Hagen. Mereka juga datang ke Teluk Panlong, terutama karena Geng Shanshan ingin memamerkan kamar pernikahan yang dibeli Xiao Lei di Teluk Panlong, jadi mereka membawa Fui dan Jiang Wenjing ke sini. Akibatnya, kebetulan menghadapi adegan seperti itu, dan mereka bertiga kebetulan menonton bujukan panas. Hagen melirik ketiga orang itu dengan dingin dan mengabaikan mereka. Bagaimana ini? Geng Shanshan bertanya kepada seorang penjaga keamanan. Penjaga keamanan tidak berani menyinggung Geng Shanshan ketika dia melihat bahwa Geng Shanshan berpakaian indah dan mengendarai Mercedes-Benz, dan berkata dengan suara rendah, Nona, beberapa orang ini mengatakan bahwa mereka adalah pemilik Teluk Panlong, dan mereka bahkan mengambil kunci villa di dalam, kapten kami. Saya curiga kuncinya diambil atau dicuri oleh mereka, jadi saya pergi untuk memeriksanya. Begitu kata-kata penjaga keamanan keluar, ketiga Geng Shanshan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Hagen, kamu benar-benar berbakat. Ambil kunci villa dan berlari dan katakan bahwa kamu adalah pemiliknya. Apakah kamu sendiri yang bodoh, atau apakah kamu memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh? Fui tersenyum, matanya penuh ejekan. Apakah kamu tahu berapa harga villa di sini? Bisakah kamu membelinya? Dengan penyapu jalan lamamu, kamu tidak akan bisa membeli villa di sini selama 100 tahun. Jiang Wenjing tidak bisa menahan tawa. Cepat dan usir orang-orang ini, terutama orang ini. Dia adalah tahanan reformasi melalui kerja dan dibebaskan hari ini. Jika kamu membiarkannya masuk, itu akan mempengaruhi reputasi masyarakat. Geng Shanshan menunjuk Hagen dan berkata. Bab 22. Ketika beberapa satpam mendengar ini, mereka semua menjadi gugup dan mengeluarkan tongkat mereka. Jika Hagen benar-benar seorang tahanan reformasi perburuhan yang baru saja dibebaskan, maka pemilik komunitas pasti akan merasa tidak nyaman ketika mengetahuinya.
Hagen, mengapa kamu tidak keluar dari sini bersama ibumu yang buta dan penyapu jalanmu? Apakah kamu benar-benar membutuhkan penjaga keamanan untuk pergi? Fue memandang Hagen Dao sambil mencibir. Apa katamu? Hagen mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia mendengar Fue berbicara tentang orang tuanya. Kenapa, kamu masih ingin memukulku? Fue tidak takut sama sekali, dia tidak bisa menahan tawa, dan berjalan ke Hagen. Aku tahu kamu belajar 2 kali di penjara, tetapi apakah kamu tahu di mana ini? Anda berani melakukannya. Percaya atau tidak, saya mengirim Anda masuk. Fue tampak arogan dan mendorong Hagen dengan keras. Hagen, ayo pergi, ayo pergi. Tang Honging meraih lengan Hagen dan berkata dengan suara memohon. Dia takut Hagen menyebabkan masalah. Dia harus tahu bahwa Hagen baru saja dibebaskan hari ini dan memiliki catatan kriminal. Jika dia dikirim lagi karena perkelahian, Tang Honging benar-benar tidak akan memiliki keberanian untuk hidup. Pada saat ini, wajah Chen Baoguo membiru karena marah, dan dia memelototi Hagen dan berkata, jika kamu tidak mengambil barang-barangmu dan kembali, kamu akan malu. Chen Baoguo mulai mengemasi barang-barangnya dan hendak berjalan kembali dengan punggungnya. Dia benar-benar tidak mampu kehilangan pria ini. Hahaha, cepatlah, biarkan aku melihatmu, aku pasti akan membalas dendam atas tamparan itu. Fue memarahi Hagen dengan keras. Oke, cepat masuk ke mobil. Bicaralah dengan orang seperti ini, dan kamu akan bercinta. Geng Shanshan memanggil Fue, lalu mereka bertiga masuk ke mobil dan langsung melaju ke area Villa Panlongwan. Bu, tunggu dulu. Villa ini benar-benar dipinjamkan kepadaku oleh seorang teman. Hagen membujuk Tang Honging untuk tidak khawatir. Tunggu apa? Menunggu beberapa saat untuk dipermalukan dan dipukuli? Chen Baoguo berteriak pada Hagen. Hagen membuka mulutnya untuk membantah dan ingin bertengkar dengan ayahnya, tetapi melihat rambut putih ayahnya, kata-kata Hagen keluar dari mulutnya dan dia menelannya kembali. Pada saat ini, Kapten keamanan dengan kunci berlari kembali dengan tergesa-gesa, dan setelah melihat Hagen, dia langsung tersanjung, Tuan Chen Hagen, saya benar-benar minta maaf, kami melakukan kesalahan, sial, sekarang kami akan mengambil kalian semua keluar. Kirimkan. Setelah selesai berbicara, Kapten keamanan berteriak pada penjaga keamanan dengan tongkat, jangan singkirkan tongkat, pergi mengemudi, dan bawa keluarga Chen. Oh! Beberapa penjaga keamanan mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu pergi ke mobil, memasukkan barang-barang ke dalam mobil, dan mengirim keluarga Hagen ke Teluk Panlong. Di dalam mobil, wajah Chen Baoguo berubah dan berubah. Dia ingin berbicara dengan Hagen, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Hagen, aku tidak menyangka itu benar. Teman macam apa kamu? Siapa yang berani meminjamkanmu villa seperti itu? Tang Honging sedang duduk di mobil, mencium aroma bunga di area Villa Panlongan, belum lagi kegembiraannya. Bu, jika kamu punya kesempatan, aku akan membiarkanmu bertemu dengan temanku. Hagen tahu bahwa Tang Honging penasaran, jadi dia berencana mencari kesempatan bagi Suyuki untuk bertemu orang tuanya. Di depan sebuah villa di tengah gunung di Teluk Panlong, mobil geng Shanshan berhenti, dan ketiganya turun dari mobil. Shanshan, kamu sangat beruntung, villa ini sangat mewah. Dan dengan pemandangan ini, jika saya memiliki rumah seperti ini, saya akan rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Jiang Wenjing memandang villa di depannya dengan iri di matanya. Ada apa? Ini villa Panlongwan, tapi semakin mahal, semakin mahal. Yang paling mahal adalah villa di atap, dan saya tidak tahu bahwa itu dibeli oleh orang besar. Geng Shanshan berkata, melihat ke arah puncak gunung. Bab 23. Pada saat ini, sebuah mobil lewat di depan mereka, jendela terbuka, wajah Hagen terbuka, dengan seringai di wajahnya, dia melihat ketiga geng Shanshan. Hagen, bukankah pria di dalam mobil Hagen? Fue adalah orang pertama yang melihat Hagen dan berteriak keras. Geng Shanshan dan Jiang Wenjing juga menemukan Hagen saat ini, melihat seringai di wajah Hagen, geng Shanshan sangat marah. Bagaimana orang ini bisa masuk? Apakah penjaga keamanan ini sampah? Geng Shanshan meraung. Mungkinkah orang ini benar-benar pemiliknya? Tidakkah kamu melihat bahwa pengemudi itu juga seorang penjaga keamanan dan mengirim mereka masuk?
Jiang Wenjing mengerutkan kening, tampak bingung. Mereka masih berkendara ke atas gunung, apakah villa mereka masih di atas sana? Fui juga mengangkat kepalanya, menyaksikan kendaraan itu melaju semakin jauh, semakin tinggi dan tinggi. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin bagi Hagen untuk membeli rumah di sini. Aku paling tahu detail keluarganya. Geng Shanshan dengan keras menyangkal hal itu, dia tahu bahwa Hagen tidak memiliki uang untuk membeli rumah di sini. Apakah itu akan diberikan kepadanya oleh keluarga Su? Saya ingat Tuan Su berkata bahwa Hagen sepertinya menyelamatkan hidupnya. Jiang Wenjing menganalisisnya dengan cermat. Itu mungkin. Fui mengangguk, orang ini tidak tahu omong kosong macam apa yang dia miliki, tetapi dia menyelamatkan hidup Tuan Su. Kalau tidak, Hagen pasti akan mati di hotel regal hari ini. Geng Shanshan menggertakkan giginya, lalu membuka pintu mobil dan berkata, ikuti dan lihat. Geng Shanshan harus memeriksa untuk melihat apakah Hagen benar-benar memiliki rumah di Teluk Panlong ini. Mercedes-Benz Geng Shanshan mengikuti, menyaksikan Hagen dan yang lainnya mengemudi sampai ke puncak gunung. Ini. Rumah Hagen ini bukan yang paling mahal di puncak gunung, kan? Jiang Wenjing memandangi mobil di depannya yang melaju sampai ke puncak gunung, dan berkata dengan kaget. Bagaimana mungkin rumah di puncak gunung bernilai setidaknya 100 juta yuan? Bahkan jika keluarga Hagen dijual, dia tidak mampu membelinya. Bahkan jika itu diberikan oleh keluarga Su, itu tidak mungkin. Cukup murah hati untuk memberikan rumah senilai 100 juta yuan. Fui tidak bisa mempercayainya. Namun segera, mobil di depan benar-benar mencapai puncak gunung, tetapi Geng Shanshan dan Mercedes-Benz mereka dihentikan. Halo Nona, Anda tidak bisa maju karena ini adalah tempat pribadi. Seorang penjaga keamanan menghentikan mobil Geng Shanshan. Hagen telah mengetahui bahwa Geng Shanshan dan yang lainnya mengikuti, dan melihat bahwa mereka dihentikan. Seringai muncul di wajah Hagen. Setelah mencapai puncak gunung, seluruh puncak gunung dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Chen Baoguo dan Hagen tercengang oleh adegan ini, Tang Hongying tidak bisa melihatnya, tetapi dia merasakan udara segar di sekitarnya, dan wajahnya penuh dengan keracunan. Beberapa penjaga keamanan memindahkan Hagen dan barang-barangnya ke dalam rumah, dan kapten keamanan meminta maaf kepada Hagen lagi sebelum pergi. Bu, kamu dan ayahku akan tinggal di sini di masa depan. Udara di sini sangat bagus dan cocok untukmu memulihkan diri. Hagen meraih tangan Tang Hongying dan berjalan menuju villa. Ketika Chen Baoguo memasuki villa, dia tercengang. Dia belum pernah melihat penampilan yang luar biasa dalam hidupnya. Pada saat ini, Chen Baoguo membuka mulutnya. Dia ingin meminta maaf kepada Hagen. Bagaimanapun, dia salah paham, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Chen Baoguo tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah berjalan di sekitar rumah, Hagen berkata, Ayah, Bu, aku akan mengajakmu jalan-jalan dan mengenal jalan. Jangan tersesat saat itu. Baiklah, beritahu ibu tentang itu. Meskipun ibu tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakannya. Wajah Tang Hongying penuh kerutan saat dia tersenyum. Bu, jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkan matamu. Hagen membawa orang tuanya keluar dari villa dan mengagumi pemandangan dari puncak gunung. Bab 24. Saat memperkenalkan Tang Hongying, Hagen merasakan sedikit kesegaran dari alam yang juga bercampur dengan aura. Untuk mengetahui bahwa Hagen berkultivasi, yang dia butuhkan hanyalah aura. Aura di sini jelas jauh lebih kaya daripada yang di bawah, yang lebih bermanfaat bagi Hagen untuk berlatih. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Hagen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apa yang kamu katakan? Tang Hongying bertanya. Oh, tidak apa-apa, aku bilang ini tempat yang sangat bagus untuk pensiun. Hagen tersenyum tipis. Ketika mereka berbelok ke jalan di mana mereka datang, mereka menemukan bahwa ketiga geng Shanshan tidak pergi. Pada saat ini, mereka bertiga melihat Hagen muncul, dan semua memusatkan perhatian mereka pada Hagen. Hagen memandang geng Shanshan dan yang lainnya dengan mencibir. Beberapa orang dipisahkan oleh gerbang di tengah, tetapi gerbang ini menjadi simbol dua identitas. Hagen menatap ketiganya dengan jijik di matanya. Melihat Hagen seperti itu, geng Shanshan menggertakkan giginya dengan marah,
dia tidak bisa mengerti bagaimana Hagen ini menjadi pemilik villa di puncak bukit. Hagen, temanmu sangat baik. Aku bersedia meminjamkanmu villa yang bagus. Ketika kamu punya waktu, mintalah temanmu untuk makan bersama. Tang Honging tidak tahu bahwa geng Shanshan ada di depannya, jadi dia berkata kepada Hagen. Oke. Hagen mengangguk. Sial, ternyata dipinjam, kupikir itu miliknya. Ketika geng Shanshan mendengar ini, dia merasakan banyak kegembiraan di hatinya. Saya meminta seorang teman untuk bertanya, villa ini milik keluarga Su, sepertinya Hagen meminjamnya untuk berpura-pura memaksa. Fui mengambil ponsel dan melihat informasi di atas dan berkata, orang ini menyelamatkan hidup Su Wenzong itu. Ini adalah rencana untuk makan keluarga Su seumur hidup. Dia bahkan meminjam villa untuk berpura-pura menjadi kekuatan. Jiang Wenjing mencibir. Ketiganya memandang Hagen dengan jijik, dan tidak lagi memiliki perasaan kerdil sekarang. Bahkan jika saya meminjam villa, saya lebih baik dari Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, naiklah. Hagen mendengarkan ejekan masam dari ketiganya, dan mengaitkan tangannya ke arah ketiganya. Hagen, jangan berpuas diri, aku tidak percaya keluarga Su akan melindungimu selama sisa hidupmu. Geng Shanshan meludah dengan keras dan berbalik. Mereka tidak suka cara mereka memandang Hagen seperti ini. Hagen, jangan berhubungan dengan geng Shanshan itu di masa depan. Wanita seperti itu adalah ular dan kalajengking. Siapapun yang mendekat akan digigit. Setelah Tang Honging mendengar suara geng Shanshan, dia membujuk Hagen. Bu, begitu, ayo kita berkeliling. Hagen mendukung Tang Honging dan terus berbalik, dan Chen Baoguo mengikuti di belakang dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah lelah berbelanja, saya kembali ke villa untuk beristirahat. Pada saat ini, Porsche merah berhenti di pintu masuk villa. Hagen melihat bahwa Suyuki-lah yang ada di sini. Nona Su, mengapa kamu di sini? Hagen bertanya dengan heran. Jangan selalu panggil aku dari Nona Su, aku punya nama, panggil saja aku Yuki. Suyuki berkata kepada Hagen, saya mendengar bahwa penjaga keamanan di sini menelepon dan mengatakan bahwa mereka curiga bahwa Anda telah mencuri kunci dan menghentikan Anda. Saya takut salah paham, jadi saya bergegas. Melihat bahwa Suyuki datang ke sini khusus untuk masalah ini, Hagen berkata dengan rasa terima kasih. Tidak apa-apa, kesalahpahaman telah dijelaskan dengan jelas, tetapi ada sesuatu yang saya butuh bantuan Anda. Ada apa? Katakan padaku. Suyuki mengangguk. Saya memberitahu orang tua saya bahwa rumah itu dipinjam. Anda kebetulan ada di sini, jadi masuklah dan bantu saya menanganinya, dan katakan bahwa Anda meminjamkan rumah itu kepada saya. Saya tidak ingin orang tua saya tahu tentang banyak hal. Hagen berkata dengan suara rendah. Itu mudah dilakukan. Suyuki tersenyum sedikit dan berpikir untuk berjalan di dalam villa, tetapi setelah mengambil 2 langkah, Suyuki tiba-tiba menoleh untuk melihat Hagen. Apakah kamu pikir aku akan bertemu orang tuaku? Hagen kehilangan kata-kata dan terpana di tempat. Bab 25. Hanya bercanda denganmu, itu membuatmu takut? Suyuki tersenyum dan berjalan ke villa. Hagen tersenyum masam dan mengikutinya. Faktanya, setelah Suyuki baru saja mengatakan apa yang dia katakan kepada orang tuanya, hati Hagen benar-benar berdebar. Dia hanya orang biasa yang tidak bisa lebih biasa, dan Suyuki adalah rindu tertua dari keluarga Su. Perbedaan antara identitas keduanya terlalu besar, jadi Hagen sedikit takut. Ayah, Bu, ini teman yang aku suruh pinjami aku rumah, Suyuki. Memasuki villa, Hagen mengikuti Chen Baoguo dan Tang Honging untuk memperkenalkan. Begitu mereka mendengar bahwa rumah ini milik orang lain, Tang Honging dan Chen Baoguo yang sedang duduk di sofa buru-buru berdiri. Halo Paman, halo Bibi, aku datang terburu-buru, dan aku tidak membeli hadiah untuk kalian berdua. Suyuki berkata dengan sangat sopan. Nona Su sangat baik. Anda dapat meminjamkan rumah yang bagus untuk keluarga saya Hagen. Keluarga kami tidak tahu harus berkata apa. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kami tidak akan pernah bisa tinggal di sana. Rumah yang sangat bagus dalam hidup kita. Tang Honging tampak rendah hati. Setelah berbicara, dia mendorong Chen Baoguo di sebelahnya. Pak Tua,
Cepat tuangkan teh untuk Nona Su. Oh. Chen Baoguo mengangguk dengan tergesa-gesa. Chen Baoguo tampak bodoh sekarang, dia benar-benar tidak menyangka Hagen memiliki teman yang begitu cantik, dan melihat pakaian dan temperamen Su Yuqi, dia pasti putri dari keluarga besar, dan dia juga keluarga kaya, jika tidak mungkin membeli villa di Panlongwan. Jika Chen Baoguo tahu bahwa Su Yuqi adalah putri Su Wenzong, orang terkaya di Hongcheng, dia akan terkejut. Paman, jangan sibuk, aku akan melakukannya sendiri. Su Yuqi bergegas menemuinya dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dan kemudian menuangkan secangkir teh jujube merah untuk Chen Baoguo dan Tang Hongying. Ini adalah rumah Su Yuqi, tentu saja dia tahu di mana semuanya. Paman, Bibi, ini teh jujube merah. Rasanya manis samar, tetapi sangat efektif dalam menurunkan lipid dan tekanan darah. Sangat cocok untuk diminum orang tua Anda. Su Yuqi meletakkan teh di depan Chen Baoguo dan Tang Hongying. Nona Su terlalu sopan, meskipun saya tidak bisa melihatnya, tetapi saya tahu dari suaranya bahwa Nona Su adalah wanita cantik dengan hati yang baik. Jika ada yang bisa menikahi Nona Su, itu akan menjadi berkah dalam 8 kehidupan. Tang Hongying mengatakan sesuatu dalam kata-katanya. Tidak peduli apa identitas Su Yuqi, untuk dapat meminjamkan villa mahal seperti itu kepada Hagen, itu membuktikan bahwa dia tidak membenci Hagen, dan bahkan memiliki kesan yang baik tentang Hagen. Jika tidak, siapa yang akan menjadi teman biasa? Siapa yang akan meminjamkan villa mahal seperti itu? Jadi Tang Hongying memikirkan apa yang dikatakan Su Yuqi. Mari kita lihat apa maksud Su Yuqi. Bibi, bagaimana saya bisa sebaik yang Anda katakan? Pada kenyataannya, saya memiliki temperamen yang buruk, dan Hagen mengira saya buruk, dan bahkan meneriaki saya. Bagaimana mungkin Su Yuqi tidak mengerti arti kata-kata Tang Hongying, jadi dia tersenyum dan berkata setengah bercanda. Benarkah? Tang Hongying tertegun, dan segera melambai kepada Su Yuqi. Nona Su, Anda datang kepada saya. Sebenarnya, keluarga saya Hagen biasanya cukup jujur, tetapi kadang-kadang dia terlihat seperti keledai yang keras kepala, itu terserah dia. Ayah, jika dia berani meneriakimu, katakan padaku, dan aku akan memberinya pelajaran untukmu. Ketika Su Yuqi mendengar ini, dia terkikik, seperti keledai yang keras kepala. Sambil tertawa, Su Yuqi tidak lupa menatap Hagen, membuat Hagen terlihat malu. Bu, jangan bicara omong kosong, orang-orang masih sibuk dan tidak punya waktu untuk duduk dan mengobrol denganmu. Hagen berencana untuk membiarkan Su Yuqi pergi, jika tidak, dia mungkin tidak tahu apa lagi yang bisa dikatakan Tang Hongying. Tidak apa-apa, aku suka mengobrol dengan Bibi. Su Yuqi sebenarnya duduk di sebelah Tang Hongying. Kali ini, Tang Hongying tidak bisa menutup mulutnya dengan senyum, meraih tangan Su Yuqi, dan keduanya mulai mengobrol selama lebih dari 2 jam, sampai hari gelap, dan Su Yuqi pergi. Bab 26. Hagen Chen, Nona Su benar-benar baik. Anda bisa tahu dia wanita besar dengan mendengarkan kata-katanya, tetapi dia tidak memiliki udara. Anda harus bekerja keras. Su Yuqi berjalan kembali, Tang Hongying berkata kepada Hagen Chen. Bu, kami hanya teman biasa. Hagen Chen berkata tanpa daya. Hagen Chen, saya pikir Nona Su tidak buruk. Dengarkan kata-kata ibumu dan bekerja keras. Ayahmu tidak pernah salah ketika melihat orang. Pada saat ini, Chen Baoguo juga berbicara. Anda harus tahu bahwa Chen Baoguo tidak akan mengikuti Hagen Chen untuk mengucapkan kata-kata ini dengan mudah. Kali ini, sepertinya dia sangat menyukai Su Yuqi. Dia merasa Su Yuqi baik, jadi dia membujuk Hagen Chen. Oke, jangan khawatir tentang itu. Hagen Chen terdiam beberapa saat dan berjalan ke kamar tidur. Setelah memasuki kamar tidur, Hagen Chen tidak langsung berbaring untuk tidur, tetapi duduk bersila, memejamkan mata sedikit, pikirannya bergerak, dan seni konsentrasi mulai aktif, dan energi spiritual di sekitarnya bergegas menuju Hagen Chen seperti air pasang. Selama 3 tahun terakhir, Hagen Chen telah bertahan dalam kultivasinya, dan dia tidak pernah memiliki hari libur. Ini juga permintaan Lao Longtou. Meskipun dia keluar dari penjara dan Lao Longtou tidak bisa lagi mengendalikannya, Hagen Chen akan bertahan. Tak lama kemudian, aura dari puncak gunung, disertai hembusan nafas Hagen Chen, perlahan memasuki tubuh Hagen Chen,
Aura tersebut membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Hagen Chen, dan kemudian dihirup oleh Hagen Chen. Sekarang Hagen Chen hanya pada kekuatan periode pelatihan Qi, jadi dia menyerap lebih sedikit energi spiritual dalam pernapasan. Bahkan jika dia menghirup banyak energi spiritual, tubuhnya saat ini tidak dapat dikonsumsi sekaligus. Dia perlu secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu, dan segera matahari muncul di cakrawala, dan Hagen Chen perlahan membuka matanya. Mengambil napas panjang, Hagen Chen merasa tubuhnya lebih nyaman daripada sebelumnya. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya dan lebih murni daripada di penjara. Setelah berlatih, tidak ada jejak kelelahan. Hagen Chen, waktunya sarapan. Suara Tang Hongying terdengar di luar. Hagen Chen meregangkan otot dan tulangnya, membuka pintu dan berjalan keluar. Sarapan dibuat oleh Chen Baoguo, sangat kaya, dan setelah kedatangan Su Yuqi kemarin, sikap Chen Baoguo terhadap Hagen Chen jelas jauh lebih lembut, setidaknya dengan senyum di wajahnya, tidak terlalu kuno. Setelah sarapan, Tang Hongying meminta Chen Baoguo untuk menemaninya berjalan-jalan, sementara Hagen Chen berencana untuk turun gunung dan pergi ke pasar barang antik untuk melihat apakah dia dapat menemukan sikat spiritual dan cinnabar. Ia ingin menyembuhkan penyakit ibunya secepatnya, agar ibunya bisa melihat cahaya kembali. Setengah jalan ke atas gunung, di Villa Geng Shanshan, Fu Wei dan Jiang Wenjing tinggal di sini tanpa pergi di malam hari. Pada saat ini, Geng Shanshan tampak marah. Memikirkan pernikahan yang dihancurkan oleh Hagen Chen kemarin, dia tidak marah untuk sementara waktu, dan sekarang Hagen Chen masih hidup di atas kepalanya, bagaimana Geng Shanshan dapat menanggungnya? Fu Wei, kapan teman-teman yang kamu sebutkan akan datang? Geng Shanshan bertanya pada Fu Wei. Ayo, teman-temanku semuanya adalah pelatih, dan itu lebih dari cukup untuk melawan Hagen Chen, dan mereka semua bercampur dalam tahu, kesetiaan yang benar-benar cukup. Fu Wei tahu bahwa Geng Shanshan tidak marah, jadi dia memanggil beberapa teman untuk datang, siap menghadapi Hagen Chen, dan juga untuk membalas dendam dengan tamparan di wajahnya. Itu bagus, aku tidak percaya bahwa Hagen Chen tidak akan pernah turun gunung, dan keluarga Su bisa merawatnya selama sisa hidupnya. Geng Shanshan menggertakkan giginya, sampah ini mematahkan lengan saudara Lei dan merusak pernikahanku, sialan. Setelah berbicara dengan marah, Geng Shanshan memandang Fu Wei dan berkata, saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemui saudara Lei, dan saya akan menyerahkan urusan Hagen Chen kepada Anda. Setelah masalah selesai, manfaatnya tidak akan berkurang. Tidak masalah, tunggu saja kabar baikku. Fu Wei mengangguk senang. Bab 27. Hagen Chen berjalan menuruni gunung, tetapi tepat saat dia setengah jalan mendaki gunung, dia dihentikan oleh 4 atau 5 orang. Hagen Chen, aku sudah lama menunggumu, dan kamu turun. Fu Wei memandang Hagen Chen Dao dengan mencibir. Di belakang Fu Wei, beberapa orang memegang tongkat dengan ekspresi garang di wajah mereka. Tunggu aku. Hagen Chen melirik Fu Wei dengan dingin, jika itu pertarungan, kamu tidak cukup bagiku untuk bertarung. Kemarin, selusin orang dari keluarga Xiao dijatuhkan olehku, kamu pikir kamu bisa berurusan denganku hanya dengan beberapa orang. Hahaha, Hagen Chen, aku khawatir kamu tidak tahu siapa yang aku cari hari ini, jadi kamu berani mengatakan hal yang begitu besar, dan kamu akan tahu kapan kamu berlutut dan memohon belas kasihan dan menangis untuk ayahmu dan ibu. Fu Wei tersenyum dan tidak menatap mata Hagen Chen sama sekali. Kemarin, Fu Wei melihatnya. 10 atau lebih orang botak itu semuanya gangster, dan mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka dirobohkan oleh Hagen Chen dengan satu pukulan. Tapi hari ini berbeda. Beberapa orang yang dia cari semuanya adalah peserta pelatihan, dan mereka semua adalah pemain bagus dengan 1 lawan 10, dan itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Hagen Chen. Sepertinya tamparan itu benar-benar memukulmu dengan ringan, dan kamu seharusnya mematahkan tangan dan kakimu saat itu, jadi kamu tidak perlu melompat di depanku. Hagen Chen melirik Fu Wei dan berkata, sial, kamu masih menyebutkan apa yang terjadi kemarin. Jika aku memukulmu ke tanah dan memohon belas kasihan hari ini, aku tidak akan diberi nama Fu. Seperti yang dikatakan Fu Wei, dia berbalik untuk melihat beberapa orang di belakangnya dan berkata, saudara-saudara,
pukul anak ini sampai ke tanah dan mohon belas kasihan. Seseorang akan membayar 100.000 yuan untuk kerja keras. Apakah Anda bisa mendapatkan uang ini atau tidak? Terserah kamu. Begitu mereka mendengar bahwa ada 100.000 biaya kerja keras, mata beberapa orang mulai menyala. Jangan khawatir, kamu bilang biarkan dia menangis, kita tidak akan pernah membiarkan dia tertawa. Kamu bilang biarkan dia berlutut, kita tidak akan pernah membiarkan dia berdiri. Hanya karena anak ini sangat lemah, aku akan membuatnya menangis untuk ayah dan ibunya. Beberapa orang memandang Hagen Chen dengan jijik, dan mereka bahkan tidak menatap mata Hagen Chen sama sekali. 100.000 yuan itu dari geng Shanshan, kan? Hagen Chen bertanya pada Fu Wei. Ya, aku tidak takut untuk memberitahumu, tidakkah kamu berani mengganggunya? Kamu memukuli putra keluarga Xiao, tidak mungkin keluarga Xiao melepaskanmu, aku hanya memberimu makanan pembuka. Di muka. Fu Wei mengangguk tanpa malu-malu. Ya, sepertinya aku benar-benar tidak boleh berbelas kasih. Hagen Chen merentangkan tangannya tanpa daya, dan kemudian tiba-tiba menendang Fu Wei. Mendengar suara ledakan, tubuh Fu Wei langsung terbang keluar. Beberapa orang yang masih penuh dengan penghinaan barusan, ekspresi mereka membeku sesaat, dan mereka semua tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Untuk mengetahui bahwa dibutuhkan banyak kekuatan untuk menendang orang dengan satu tendangan, tampaknya Hagen Chen benar-benar memiliki 2 pukulan. Batuk-batuk-batuk. Fu Wei jatuh ke tanah, batuk seteguk darah, dan kemudian meraung mengerikan, bunuh dia, bunuh dia. 4 atau 5 orang saling melirik, mengingat kerja keras 100.000 yuan, dan mereka semua bergegas maju dengan gigi terkatup. Orang-orang ini benar-benar telah berlatih, dan bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Kecil. Hagen Chen mencibir, dan kemudian pergi menemuinya. Bang bang bang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua peserta pelatihan yang ditemukan Fu Wei jatuh ke tanah dan meratap, masing-masing dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Kali ini, Fu Wei tercengang, dia menelan air liurnya, ekspresinya penuh kejutan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami Hagen Chen di penjara selama 3 tahun, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Anda harus tahu bahwa beberapa orang yang saya cari semuanya berasal dari sekolah seni bela diri di masa lalu, dan sekarang mereka semua terkenal di Dao, dan mereka dipukuli oleh Hagen Chen. Apakah kamu masih membunuhku? Hagen Chen memandang Fu Wei dengan main-main, dan perlahan berjalan menuju Fu Wei yang jatuh ke tanah. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Fu Wei penuh dengan kengerian, dan dia terus melangkah mundur. Ini ide Yuan Shanshan. Aku. Namun sebelum kata-kata Fu Wei selesai, Hagen Chen turun dan langsung menginjak lengan Fu Wei. Fu Wei menjerit, diikuti oleh rasa sakit yang parah di seluruh lengannya. Lengan Fu Wei patah. Jangan gunakan geng Shanshan untuk menekanku lagi. Entah itu dia atau Xiao Lei itu, aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Setelah Hagen Chen selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, mengabaikan teriakan Fu Wei. Bab 28. Jalan Antik Hongcheng. Ini adalah jalan antik terbesar di seluruh Jiangbei. Banyak pecinta barang antik akan datang ke sini untuk berbelanja harta karun. Ada kios di kedua sisi jalan. Di tempat ini, hampir tidak ada yang tidak dapat Anda beli, tetapi keaslian barang tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Bahkan para ahli yang mengetahui pengetahuan di sini memiliki pukulan. Teknologi pemalsuan di tempat ini terlalu kuat. Semua hal bercampur. Apakah Anda dapat menemukan harta karun tergantung pada kekuatan dan keberuntungan Anda sendiri? Hagen Chen belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya, dan sekarang dia sedikit penasaran ketika dia melihat berbagai hal yang mempesona. Melihat Hagen Chen seperti ini, banyak pemilik kios menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ini jelas merupakan pemuda yang terpana. Ini adalah pertama kalinya datang ke sini. Orang-orang seperti itu sebaiknya berbohong. Adik kecil, apa yang kamu inginkan? Aku punya semuanya di sini, dijamin asli. Seorang pemilik kios yang berminyak dan gemuk memegang Hagen Chen dengan senyum hangat di wajahnya, dan kemudian berkata di telinga Hagen Chen, saya katakan, hal-hal yang saya gali dari tanah ini memiliki sejarah ribuan tahun. Jika Anda membelinya,
harga dijamin double. Hagen Chen melirik pemilik kios pria gemuk itu. Kios itu hanya 2 meter, dan ada lebih dari selusin item yang tersebar. Mereka tampak sangat tua, dan beberapa perunggu ditutupi dengan patina. Melihat Hagen Chen melihat kiosnya, pemilik kios gemuk menjadi lebih antusias. Adik kecil, Anda dapat memilih apapun yang Anda suka dan melihat mana yang Anda suka. Karena saya punya pasien di rumah, saya ingin menjual barang-barang ini, jika tidak saya tidak akan menjualnya. Hagen Chen tidak memperhatikan pemilik kios, tetapi berjongkok, mengambil sebongkah besi berkarat, dan melihatnya dengan cermat. Karena hal-hal di depan mereka semua tidak bernyawa, hanya gumpalan besi yang tidak mencolok ini, yang benar-benar memancarkan jejak energi spiritual. Adik laki-laki, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini adalah lencana pinggang penjaga dari dinasti Qing, tetapi direndam dalam air di bawah tanah, dan sekarang berkarat menjadi gumpalan besi, tetapi juga merupakan barang di istana. Jika Anda suka, 10.000 blok itu dijual kepada Anda. Pemilik kios gemuk melihat bahwa Hagen Chen sedang melihat bongkahan besi, dan segera memperkenalkan dengan antusias. Pria gendut-gendut ini, saya khawatir dia akan membuat keberuntungan lagi. Saya tidak tahu di mana harus mengambil bongkahan besi yang pecah, tetapi dia berani meminta 10.000. Pria muda yang terpana seperti ini tidak mengerti apa-apa. Yang terbaik adalah berbohong. Kali ini jatuh ke tangan pria gemuk itu, dan dia pasti akan dibantai. Para pedagang di sekitarnya berbisik dan berbisik, melemparkan pandangan iri pada pemilik kios gemuk itu. Namun, itu benar-benar barang yang bagus. Hagen Chen mengangguk, memegang bongkahan besi, dia merasa semakin dipenuhi dengan energi spiritual di dalam. Pemilik warung gendut itu tersenyum diam-diam ketika mendengarnya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, saya semua baik-baik saja, dan saya tidak pernah berbohong. Jika bukan karena penyakit keluarga saya tidak akan menjualnya seharga 10.000 yuan. Nah, ini semua kekasihku. Pemilik warung gendut itu berkata, matanya merah, dan dia bahkan meneteskan air mata. Hagen Chen melihat keterampilan akting yang buruk dari pemilik kios gemuk, dan tersenyum dingin di dalam hatinya. 10.000 yuan, saya menginginkannya, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Hagen Chen tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mentransfer uang. Ketika pemilik warung gendut mendengar ini, dia langsung meledak kegirangan, mengambil kode QR dan berkata, adik laki-laki benar-benar menyegarkan, tetapi ada satu hal yang perlu saya perjelas, hal ini tidak akan hilang, Anda bisa berhenti. Untuk sementara. Temukan saya untuk mengembalikannya, maka saya tidak akan mengembalikannya. Jangan khawatir, karena saya membelinya, saya tidak akan mengembalikannya. Saya menampar mata, dan saya menganggap diri saya tidak beruntung. Hagen Chen tersenyum dan menyapu 10.000 yuan untuk pemilik kios gemuk. Mendengar kabar uang sudah sampai, pemilik warung gendut itu tertawa. Bab 29. Pada saat ini, banyak orang di sekitar melihat bahwa Hagen Chen menghabiskan 10.000 yuan untuk membeli tonjolan besi berkarat, dan mereka semua membicarakannya, menunjuk dan mencibir di wajah mereka. Semudah Hagen Chen, dia masih ingin datang ke jalan antik ke Taobao, jelas dia adalah penguasa pembantaian. Hagen Chen tidak memperhatikan komentar orang-orang di sekitarnya, dan dia tidak peduli dengan suara tawa pemilik kios gemuk. Sebaliknya, dia memegang bongkahan besi berkarat, dan kemudian mengerahkan sedikit kekuatan, dan karat di atasnya mulai rontok. Dengan sedikit suara, bongkahan besi itu benar-benar membuka celah di tangan Hagen Chen, dan kemudian celah itu semakin besar. Sial, anak ini sangat kuat. Saya membelinya seharga 10.000 yuan, apakah itu hanya untuk melatih kekuatan tangan? Itu tidak terlihat seperti orang kaya ketika kamu melihatnya. Itu rusak setelah kamu membelinya. Apakah itu sangat sombong? Semua penonton merasa luar biasa. Bahkan pemilik kios gemuk itu menatap lurus ke arah Hagen Chen, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Hagen Chen. Segera, gumpalan besi itu pecah, dan kemudian cahaya menyilaukan bersinar darinya. Sepotong batu giok hanya seukuran ibu jari, tetapi sebening kristal, hijau zamrud, muncul di dalamnya. Hagen Chen mengeluarkan batu giok dan membuang cangkang berkarat, auranya baru saja keluar dari batu giok. Imperial Green,
Ini Imperial Green. Menjadi kaya, saya mengandalkan menjadi kaya. Apakah anak ini tahu ada sesuatu di sana? Semua orang tercengang, dan mata pemilik kios gemuk itu melebar, dan matanya akan keluar. Hagen Chen mengambil batu giok itu, melihatnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Benda ini adalah liontin batu giok untuk dibawa ke ibunya, yang dapat mengusir roh dingin dan jahat dan menyehatkan tubuh. Tepat ketika Hagen Chen memasukkan batu giok ke dalam sakunya dan hendak pergi, pemilik kios gemuk menghentikannya. Adik laki-laki, diskusikan sesuatu, jual batu ini kepadaku. Pemilik warung gemuk itu bertanya dengan senyum di wajahnya. Tidak untuk dijual. Hagen Chen menggelengkan kepalanya, siap untuk melewati pemilik kios gemuk dan pergi. Melihat Hagen Chen tidak menjualnya, dan bersikeras untuk pergi, wajah pemilik kios gemuk itu menjadi dingin, dan dia mengubah wajahnya yang ramah sekarang, menunjukkan ekspresi tegas, adik laki-laki. Apakah kamu salah? Batu giok ini milikku, bagaimana kamu bisa mengambilnya? Milikmu? Hagen Chen tercengang, aku baru saja membeli ini, bagaimana bisa menjadi milikmu? Begitu banyak orang yang menonton. Apa yang saya jual kepada Anda adalah gumpalan besi di tanah. Saya tidak akan menjual batu giok ini kepada Anda. Anda dapat mengambil gumpalan itu, tetapi batu giok itu harus disimpan. Setelah pemilik kios gemuk selesai berbicara, 5 atau 6 pria kekar bergegas keluar dari rumah di belakangnya, masing-masing dengan wajah buruk. Orang ini masih terlalu muda. Dia tahu ada sesuatu di dalamnya. Pulanglah dan buka. Buka di sini. Bukankah itu mencari masalah? Sangat disayangkan kali ini, harta karun di tangan akan terbang, dan kaisar hijau bernilai setidaknya 1 juta. Saya pikir itu lebih dari 1 juta. Orang-orang di sekitar merasa kasihan pada Hagen Chen, tetapi tidak ada yang maju untuk mengucapkan sepatah kata pun untuknya. Hagen Chen memandangi pria-pria besar yang keluar, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu adalah tokoh hitam, dengan terang-terangan mengambil barang-barang. Berhenti bicara omong kosong, serahkan batu giok itu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah mau pergi. Pemilik kios gemuk telah benar-benar merobek wajahnya dan tidak lagi berpura-pura. Saya telah mendengar bahwa jalan antik menyembunyikan kotoran, dan tampaknya itu benar. Saya ingin melihatnya hari ini. Jika saya tidak menyerahkan batu giok itu, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Hagen Chen tersenyum dingin tanpa rasa takut di wajahnya. Kata-kata Hagen Chen menyinggung seluruh jalan antik, dan banyak pemilik kios di sekitarnya berteriak, dan bahkan meminta pemilik kios gemuk untuk bergegas dan memberi pelajaran pada Hagen Chen. Wah, kamu mencari kematian. Setelah pemilik kios gemuk selesai berbicara, dia meninju Hagen Chen dengan 1 pukulan. Angin menderu, jelas pemilik kios gemuk ini telah berlatih, jika tidak mungkin memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Pikirkan tentang ini, jika Anda tidak memiliki kesempatan kedua, apakah Anda berani membuka toko di sini untuk menipu orang? Bab 30. Hagen Chen mendengus dingin, dan langsung mengulurkan tangannya dan menamparnya. Yang terakhir datang lebih dulu. Hagen Chen menampar wajah berminyak pemilik kios gemuk, dan membalikan pemilik kios gemuk beberapa kali sebelum berhenti. Turun. Separuh wajahnya merah dan bengkak, dan dia memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar. Sekarang wajahnya bengkak lagi, kali ini terlihat seperti kepala babi. Berikan padaku, bunuh dia. Pemilik kios gemuk meraung. Beberapa pria kekar menyerbu langsung ke arah Hagen Chen, meraung dari mulut mereka. Bang bang bang. Tapi hanya bergegas, dalam sekejap mata, semua pria kuat ditendang kembali oleh Hagen Chen, dan kemudian jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Kali ini, semua orang tercengang. Para pedagang yang berteriak tadi menutup mulut mereka satu persatu, dan beberapa bahkan menyelinap pergi. Mereka tahu bahwa mereka bertemu dengan orang yang kejam hari ini. Setelah tertegun sejenak, pemilik warung gemuk itu berkata dengan wajah muram, "Nak, kamu berani membuat masalah di jalan antik, tahukah kamu siapa yang menutupi tempat ini? Ini adalah situs Juitang, dan tertutup oleh Tiger Lord, tunggu saja. Mati." Pemilik kios gemuk itu tahu bahwa begitu kata Juitang keluar,
Bahkan jika Raja Surga datang, dia akan gemetar 3 kali. Ada juga banyak orang yang membuat masalah di jalan antik, dan bahkan inspektur, pemilik pavilion dan tokoh besar lainnya. Tapi jadi apa? Siapa yang tidak menampar pantat dan pergi ketika mereka keluar dari aula Jui? Jui Tang? Hagen Chen tersenyum dingin. Jika aku bilang aku tidak takut pada Jui Tang, apa yang bisa kamu lakukan? Siapa yang tidak takut aku berkumpul di Itang? Begitu suara Hagen Chen jatuh, suara yang tertinggal datang, dan kemudian para penonton langsung menyingkir. Seorang pria dengan bekas luka di sisi kiri wajahnya datang, diikuti oleh selusin orang di belakang pria itu, masing-masing dengan tatapan garang. Apakah itu pedagang kaki lima atau orang banyak yang menonton? Setelah melihat orang-orang ini, satu persatu jelas menunjukkan rasa takut. Ketika pemilik kios gemuk melihat pria itu, dia segera merangkak, "Saudara bekas luka, anak ini ada di sini untuk membujuk sesuatu, dan dia juga merampok saya dari batu giok yang ingin saya hormati Raja Harimau. Ini Kaisar Hijau, Tuan Harimau menyukainya." Yang paling. Kemampuan pemilik warung gendut ini untuk melihat angin dan kemudi benar-benar luar biasa. Imperial Green? Mata Scar berbinar. "Nak, keluarkan batu giok itu dan lihatlah. Apakah kamu dari Lin Tianhu?" Hagen Chen memandang Scarface dan bertanya. "Sial, bisakah kamu memanggil nama Lord Tiger juga?" Pemilik kios gemuk itu melompat, menunjuk ke Hagen Chen dan berkata, "Ini Brother Scar, jenderal nomor 1 di bawah akun Lord Tiger, dan keamanan jalan antik ini. Adalah saudara Scar yang bertanggung jawab." Hagen Chen tidak peduli dengan pemilik kios gemuk, tetapi menatap wajah Scar dan menunjukkan cincinnya. "Apakah kamu tahu cincin ini?" Scarface melirik dengan hati-hati, dan berkata dengan tatapan jijik, "Cincin tembaga yang rusak, apa yang perlu diketahui? Sekarang kamu menyerahkan batu giok itu, aku bisa memaafkanmu karena tidak menghormati Tuan Harimau." Hagen Chen mengeluarkan batu giok hijau zamrud bersinar terang, membuat wajah bekas luka bersinar di mata. "Cepat, serahkan padaku." Scarface memberi isyarat kepada Hagen Chen. Hagen Chen bermain dengan batu giok dan berkata dengan ringan, "Karena kamu tidak tahu cincinku, biarkan Lin Tianhu datang. Selama dia datang dan menginginkan batu giok ini, aku bisa memberikannya padanya." "Apa yang kamu katakan?" Wajah Scar menjadi kesal. "Apakah Tuan Harimau bisa kamu lihat jika kamu mau? Kamu pikir kamu siapa? Sepertinya aku harus memaksaku untuk melakukan sesuatu yang aku tidak tahu. Jika kamu tidak menelepon, aku bisa memanggilnya." Hagen Chen mengeluarkan ponselnya. "Apakah kamu memiliki nomor telepon untuk Lord Tiger?" Scarface mengerutkan kening. Untuk mengetahui siapa Lin Tianhu, tidak semua orang dapat memiliki nomor telepon Lin Tianhu. Sekarang Hagen Chen memiliki nomor telepon Lin Tianhu, itu tidak mungkin orang biasa. Hagen Chen langsung melaporkan nomor telepon Lin Tianhu, menatap wajah Scar dan berkata, "Apakah Anda menelepon atau saya menelepon?" Bab 31. Scarface tertegun sejenak, lalu dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan memanggil Lin Tianhu. Dia tidak tahu siapa Hagen Chen, tetapi dia tidak berani membiarkannya menelepon Lin Tianhu. Segera, telepon terhubung, dan suara malas Lin Tianhu datang dari sisi yang berlawanan. Jelas, sudah waktunya, dan Lin Tianhu masih belum bangun. "Tuan Harimau," seseorang membujuk di jalan antik, mengatakan bahwa dia mengenalmu, "Biarkan aku meneleponmu." Scarface berkata dengan hati-hati. "Siapa kamu? Siapa namamu?" Lin Tianhu bertanya. "Saya tidak tahu siapa namanya, tetapi dia memakai cincin tembaga di tangannya dengan naga di atasnya, dan sepertinya ada kata perintah, tanyakan apakah saya mengenalinya," kata Scarface. "Rumput." Lin Tianhu melompat dari tempat tidur dengan mencicit ketika dia mendengarnya. "Scarface, izinkan saya memberitahu Anda telah melayani pria ini untuk waktu yang lama. Jika Anda berani membuatnya tidak bahagia, saya akan membunuhmu. Seluruh keluarga, kamu mengingatnya untukku." Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia menutup telepon, mengenakan pakaiannya, dan bergegas menuju jalan antik. Scarface mendengarkan suara sibuk di sisi lain, dan ekspresinya berubah. Dia telah mengikuti Lin Tianhu selama lebih dari 10 tahun,
dan dia belum pernah melihat Lin Tianhu dalam kepanikan seperti itu. Meletakkan telepon, wajah Scar menatap Hagen Chen, dan seluruh orang gemetar seperti saringan. Saudara bekas luka, orang ini hanya berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin Tuan Harimau mengenal pemuda yang begitu terkejut? Dia hanya berbohong padamu, cepat dan dapatkan kembali batu giok itu. Pemilik kios gemuk tidak melihat sesuatu yang tidak biasa tentang wajah Scar. Dia memandang Hagen Chen dengan jijik dan berkata, "Terkunci." Baru saja selesai berbicara, Scar Face menampar wajah pemilik warung gendut itu. "Kamu bajingan, omong kosong apa? Jelas kamu yang membeli dan menjual. Jangan pikir aku tidak tahu, aku pikir kamu tidak mau tinggal di sini lagi." Pemilik kios gemuk ditampar wajahnya oleh bekas luka pisau, dan dia langsung ditampar dalam lingkaran. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi beberapa orang yang cerdik sepertinya melihat sesuatu saat ini dan tahu bahwa Hagen Chen pasti memiliki sangat sulit di belakang panggung. "Pak, saya benar-benar minta maaf barusan, Anda istirahat dulu, Tuan Harimau kita akan segera datang." Scar mengikuti Hagen Chen dengan wajah menyanjung. Dia tidak mengenal Hagen Chen, dan dia tidak tahu bahwa Hagen Chen adalah penguasa istana Tianlong mereka. Faktanya, banyak anggota Aula Jui bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah anggota istana Tianlong. Ini semua rahasia, dan hanya sedikit orang dalam yang mengetahuinya. Begitu Hagen Chen mendengar bahwa Lin Tianhu akan datang, dia berencana untuk menunggu sebentar. Dia mencari secara membabi buta seperti dia, tidak tahu kapan dia akan dapat menemukan Penaroh dan Cinnabar. Karena Lin Tianhu menutupi jalan antik, dia pasti akrab dengan hal-hal di sini, jadi Hagen Chen berencana untuk bertanya pada Lin Tianhu. "Jangan terburu-buru dan bawakan kursi untuk Tuan." Scar Face menendang pemilik kios gemuk itu dengan keras. "Oh!" Pemilik kios gemuk itu bodoh, dan buru-buru memindahkan kursi dari ruangan dan membiarkan Hagen Chen duduk. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba ada suara rem, dan Lin Tianhu membuka pintu dan berlari. Semua orang melihat Lin Tianhu datang, semua menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani membawa mereka pergi. Sementara Lin Tianhu berlari ke Hagen Chen dan terengah-engah, "Dian. Tuan Chen, datang ke jalan antik, beritahu saya masuk maju. Saya akan menemani Anda, saya akrab dengan daerah ini. Aku hanya berkeliaran," kata Hagen Chen ringan. Lin Tianhu memandang Scar Face dan bertanya, "Scar Face, apa yang terjadi?" Wajah Scar juga tidak begitu jelas, jadi dia hanya bisa mengatakan apa yang dia ketahui pada tahun 1510. Lin Tianhu tidak bodoh, dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi hanya dengan menebak. "Sial, menggunakan namaku untuk menipu dan menculik di sini, sialan." Lin Tianhu mengutuk, menghancurkan stan, melemparkan orang ini dengan anggota badan yang patah, dan tidak pernah diizinkan memasuki jalan antik lagi. Ketika pemilik warung gemuk mendengar ini, dia langsung terkejut dan tersungkur di tanah. Tuan Harimau, selamatkan hidupmu." Pemilik kios gendut terus memohon belas kasihan, tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Segera teriakan terdengar, dan pemilik warung gendut itu terbawa. Semua orang sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, terutama pemilik warung terdekat yang baru saja berteriak pada Hagen Chen, dan beberapa dari mereka takut untuk kencing di celana. Bab 32. Scar Face, biarkan orang-orang ini pergi, apa yang begitu indah? Lin Tianhu berkata pada wajah yang terluka. Keluar dari sini. Tidak ada yang bisa dilihat, dan siapapun di antara kalian yang berani membeli dan menjual dengan paksa di masa depan, ini adalah akhir. Scar Face meraung pada semua orang, menakuti semua orang untuk melarikan diri. "Tuan Chen, tidak tahu apa yang Anda suka? Tidak ada yang bagus di sini, hanya beberapa barang jalanan, dan barang-barang bagus masih ada di dalam." Lin Tianhu berkata kepada Hagen Chen. "Saya ingin membeli Penaroh dan Cinnabar. Saya tidak tahu apakah ada di sini." Hagen Chen bertanya pada Lin Tianhu. Lin Tianhu tertegun sejenak, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Penaroh Hagen Chen, dan Cinnabar itu, bukankah semuanya ada di mana-mana? Tapi Lin Tianhu tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa dengan hormat berkata, "Tuan Chen, saya akan membawa Anda ke beberapa barang antik untuk jalan-jalan,
Anda dapat melihat apakah ada sesuatu yang Anda inginkan, saya tidak tahu. Banyak tentang bisnis ini. Oke, memimpin jalan. Hagen Chen mengangguk. Lin Tianhu secara pribadi memimpin, dan para bos toko barang antik mengeluarkan semua harta rumah tangga, tetapi tidak ada yang disukai oleh Hagen Chen. Kali ini, Lin Tianhu berada dalam sedikit masalah. Tuan Chen, jalan antik sangat besar. Semua barang bagus ada di sini, dan masih tidak ada yang dibutuhkan Tuan Chen, atau saya akan mengirim saudara-saudara untuk melihat. Di tempat lain? Tidak perlu, hal semacam ini dapat ditemui tetapi tidak diminta, bahkan jika Anda menemukannya, tidak ada gunanya jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya. Hagen Chen melambaikan tangannya, bahkan meminta lebih banyak orang untuk mencarinya tidak ada gunanya. Itu benar. Lin Tianhu mengangguk. Silakan, aku harus kembali juga. Karena tidak ada, Hagen Chen tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tetapi tepat ketika Hagen Chen hendak pergi, Lin Tianhu sepertinya mengingat sesuatu, dan segera menghentikan Hagen Chen dan berkata, Tuan Chen, tunggu sebentar. Ada lagi, tanya Hagen Chen. Tuan Chen, saya tiba-tiba teringat bahwa ada tempat di mana mungkin ada sesuatu yang Anda butuhkan. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia memerintahkan seseorang untuk mengemudikan mobil dan meminta Hagen Chen untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Lin Tianhu memperkenalkannya. Ternyata tempat dia membawa Hagen Chen adalah sebuah rumah besar. Pemilik rumah itu adalah Guen Tian, yang pernah menjadi pensiunan perwira dari pemerintah provinsi. Setelah mundur, Guen Tian membangun sebuah rumah besar di tempat yang indah di Hongcheng, dan kemudian merawatnya untuk waktu yang lama. Namun, Guen Tian memiliki hobi, yaitu mengoleksi barang antik. Di halaman Guen Tian, ada barang antik di mana-mana, beberapa di antaranya dibeli dari luar negeri. Dibandingkan dengan rumah Guen Tian, jalan antik benar-benar tidak ada. Kelas. Hagen Chen tidak pernah berpikir bahwa ada orang sebesar itu di Hongcheng. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempelajari keterampilan dari pemimpin lama selama 3 tahun, Hagen Chen biasa tidak akan dapat menghubungi orang-orang besar ini. Sama sekali. Segera, mobil berhenti di sebuah rumah kuno, dan seorang pelayan bergegas, mengikuti Lin Tianhu dan membisikkan beberapa kata, dan berlari kembali ke rumah. Segera, seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu dan bersandar pada tongkat berjalan keluar. Setelah melihat Lin Tianhu, lelaki tua itu tertawa dan berkata, ini adalah pengunjung yang langka untuk melihat Tuan Harimau. Kuno, kamu menghancurkanku, panggil saja aku Xiaohu, atau Lin Tianhu. Di depanmu, beraninya aku menyebut diriku Master. Lin Tianhu buru-buru mengambil 2 langkah ke depan untuk menemuinya, dan berkata dengan sopan. Pejabat pemerintah provinsi, meskipun telah pensiun, energinya tidak kecil, jadi Lin Tianhu tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah Guen Tian bertukar beberapa kata dengan Lin Tianhu, dia melihat Hagen Chen di sampingnya, menatapnya dan bertanya, Tuan Hu, pemuda ini sedikit pemalu, kan? Oh, ini Tuan Chen. Kali ini, saya mengajak Tuan Chen untuk mengganggu Gu, dan saya harap Gu tidak tersinggung. Lin Tianhu buru-buru menjelaskan. Mendengar bahwa Lin Tianhu berbicara kepada Hagen Chen, yang baru berusia awal 20-an, saat Tuan, mata Guen Tian bersinar karena terkejut, tetapi itu hanya sekilas. Bab 33. Masuk, kalian berdua. Guen Tian mengangguk sedikit ke arah Hagen Chen, itu dianggap sebagai salam. Menurutnya, seorang keturunan muda berusia awal 20-an yang bisa disebut gentleman oleh Lin Tianhu harus kaya dan berkuasa di keluarganya, jadi dia sangat dihormati oleh Lin Tianhu, bukan karena kekuatannya. Lin Tianhu dan Hagen Chen masuk ke rumah Guen Tian. Begitu mereka masuk, Hagen Chen merasakan ledakan energi spiritual yang kuat. Ada beberapa pohon besar di halaman yang cukup tebal untuk dipeluk, menghalangi sinar matahari yang luas. Terus berjalan ke depan, bebatuan dan air yang mengalir, bangunan dan paviliun, setiap tempat memancarkan aroma kuno yang kuat. Berapa umur pohon-pohon kuno ini? Hagen Chen memandangi pohon-pohon besar dan mau tak mau bertanya. Karena aura yang kayak ini semuanya terpancar dari pohon-pohon besar ini. Tuan Chen, pohon-pohon kuno ini berusia ratusan tahun.
Karena pohon-pohon inilah halaman kuno dibangun di sini. Lin Tianhu mengikuti Hagen Chen untuk menjelaskan. Hagen Chen sedikit mengangguk, dan dia mengerti mengapa Guen Tian, seorang pejabat provinsi, memilih untuk datang ke Hongcheng kecil ini untuk hidup di hari tuanya. Tempat ini memiliki banyak aura, yang sangat cocok untuk usia tua, dan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah dipelihara oleh aura, tubuh akan menjadi lebih muda dan lebih tangguh. Setelah melewati koridor, Guen Tian memimpin Lin Tianhu dan Hagen Chen ke aula. Seluruh aula dipenuhi dengan perabotan antik, masing-masing dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Bahkan ada kursi naga yang diukir dengan 9 naga raksasa. Di tengah aula, ada bantal emas di kursi naga, dan sepertinya seseorang sering duduk di atasnya. Hagen Chen sedikit mengernyit ke kursi naga, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Duduk, kalian berdua. Guen Tian melambaikan tangannya dengan santai, dan kemudian duduk langsung di kursi naga. Setelah Lin Tianhu dan Hagen Chen duduk, Guen Tian meminta para pelayan untuk menuangkan teh. Tuan Harimau, pergi ke aula 3 harta karun untuk semuanya. Jika Anda membutuhkan bantuan orang tua ini, katakan saja. Guen Tian tahu bahwa Lin Tianhu akan datang, jadi dia harus mencari sesuatu. Lin Tianhu memandang Hagen Chen, dan Hagen Chen berkata, kami tahu bahwa orang dahulu suka mengoleksi, jadi kami ingin bertanya apakah ada pena spiritual di sini pada zaman kuno, yaitu kuas yang digunakan oleh penulis besar kuno, dan cinnabar yang terbuat dari darah binatang. Penaling? Guen Tian sedikit mengernyit sambil berpikir. Kuno, tentu saja kita tidak akan menginginkan hal-hal kuno secara gratis. Selama ada yang kuno di sini, harganya setua mungkin, dan saya, Lin Tianhu, tidak akan pernah membayar kembali. Lin Tianhu buru-buru berkata untuk mencegah Guen Tian khawatir. Apa yang Huye katakan? Guen Tian tersenyum ringan, jika saya memilikinya, tidak apa-apa untuk memberikannya kepada Anda. Apakah uang berarti apa-apa bagi saya? Ya, orang dahulu menganggap uang sebagai kotoran. Lin Tianhu mengangguk berulang kali. Hal-hal seperti kuas adalah barang habis pakai, jadi hampir tidak mungkin untuk menyimpan kuas bekas. Adapun cinnabar yang terbuat dari darah hewan, saya belum pernah mendengarnya. Guen Tian menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian melanjutkan. Dao, tapi untuk menemukan ini semacam itu, mungkin ada lebih banyak kuil tahu daripada aku di sini. Bagaimanapun, para pendeta tahu ini perlu menggambar jimat untuk mengusir hantu, dan kuas yang mereka gunakan mungkin memiliki spiritualitas. Begitu kata-kata Guen Tian jatuh, Hagen Chen langsung sangat gembira, tetapi dia melupakannya. Kuas yang digunakan oleh para Taois untuk mengusir hantu dan menggambar jimat harus memiliki spiritualitas, termasuk cinnabar yang digunakan. Langsung saja ke kuil Tao untuk menemukannya. Mereka mengapa pergi ke Antique Street untuk melihat-lihat. Terima kasih telah mengingatkanku. Hagen Chen bangkit dan memberi hormat pada Guen Tian. Hahaha, sama-sama, aku baru saja menyebutkannya dengan santai. Guen Tian tertawa. Kuno, berani bertanya kursi naga di bawahmu, dari mana asalnya? Hagen Chen bertanya. Anda bisa melihat betapa luar biasanya kursi naga ini? Guen Tian berkata dengan bangga, saya membeli kursi naga ini dari luar negeri dengan banyak uang, ini kursi naga asli, dari dinasti Ming. Naga dan kaisar duduk di atasnya. Guen Tian dengan lembut membelai kursi naga di bawahnya, dan jelas bahwa dia sangat menyukainya.